Oh ya nggak apa-apa. Oke, selamat sore dengan Mbak Siva Aulia ya. Iya, Panggilannya siapa, Pak? Iva. Iva ya. Oke Mbak Iva, terima kasih atas kehadirannya pada interview sore hari ini. Saya bermaksud memanggil Mbak Iva ini, saya ingin tahu latar belakang Mbak Iva mulai dari identitas, pendidikan terakhir apa, sama pengalaman kerjanya pernah kerja di mana aja, beserta job desknya nanti bisa diceritakan ke kami. Karena kebetulan kami lagi cari kandidat untuk mengisi kekosongan kasir yang ada di store kami ini seperti itu. Oke, bisa dimulai Mbak. Selamat sore, nama saya Siva Aulia Mandal, umur saya 25 tahun, saya tinggal di Jalan Karatiga nomor 1. Lulusan saya tahun 2017 di SMK Ketintang Surabaya dengan jurusan Administrasi Perkantoran. Saya mempunyai adik yang masih berumur 16 tahun, kelas 3 SMP. Hobi saya itu memasak dan berolahraga, basket. Pengalaman saya itu dari 2017 2016 sih sebenarnya, itu udah lulus, itu masih ikut event-event. Itu pertama itu event Matahari, kedua itu Persebaya Store, yang ketiga itu apa tuh namanya, itu apa tuh yang paling lama itu di Brun, itu jadi SPG dan kasir. Yang kedua itu ODD, Ordalitus, itu jadi apa, sales associate. Sama yang ketiga ini terakhir itu apa itu, event Superindo, jadi kasir. Untuk job desknya itu kalau yang paling lama itu di Brun itu jadi SPG sama sekalian ngasihin, Kak. Itu di Persebaya Store itu? Bukan. Bukan, di mana Di ini? Brun. Bergerak bidang apa itu? Itu kosmetik sama tas. Oh, kosmetik. PT-nya Shopee Martin itu. Itu selama kurang lebih hampir 4 tahun. Saya keluar karena tidak ada jenjang karir, sama tokonya mau tutup. Emang ini tokonya ada di mana, Mbak? Itu pertama itu di Tunjungan Plaza, yang kedua itu di Pakuwon Mall, yang ketiga itu di Royal Plaza. Lebih dominan, lebih banyak di itu sih, Kak, apa tuh namanya, online, lebih ramean di online. Makanya iya. Terus apa yang kedua itu Ordalitus, itu cuma event aja, bukan event sih, part time. Jadi saya ambil cuma 3 bulan karena apa itu namanya, jadi masuknya cuma 5 hari aja, 5 hari kerja, 2 hari kan. Yang akhir ini Superindo, itu cuma event perbantuan karena buka toko baru, jadi cuma 1 bulan aja. Oke. Kalau yang di Brun itu lebih apa, pengalamannya lebih banyak sih, Kak. Soalnya kan saya dulu juga hampir jadi itu apa tuh namanya, itu loh, Kak, apa tuh namanya, kayak wakil gitu, apa tuh, asisten kepala toko. Jadi bisa mengerjakan laporan weekly, bulanan, sama tarik data itu juga bisa. Oke. Lalu tadi Mbak bilang di PT Brun ini katanya keluar karena tidak ada jenjang karir. Iya. Tapi Mbak barusan sampaikan mau dijadikan wakil. Nah, itu maksudnya gimana? Itu asisten sih, Kak, lebih ke asisten, jadi tangan kanannya kepala toko. Iya, tapi nggak langsung ke atas sih, soalnya kalau yang di atas kan cuma kan di toko-toko kan ada beda-beda sih, Kak. Ada kepala toko, ada ASM gitu juga. Oke. Nah, ini di sini dari 2022 sampai sekarang ini yang kerja yang intinya ikut di suatu perusahaan tuh yang apa selain di Superindo?
itu cuma kalau di perusahaan nggak ada, cuma event aja. Event aja. Iya. Kalau di event Super Indo ini tahun kapan? Barusan Ini. iya. Oke, terus kalau yang kalau di sebuah retail kayak Brun ini kan pastinya ada sebuah kayak namanya greeting kan. Iya. Nah, saya pengen tahu kayak greetingnya di sana itu seperti apa sih? Kalau misalkan saya nih sebagai customer datang ke toko, terus lalu Mbak Iva ini nyambut, nah saya pengen tahu greetingnya seperti apa. Kalau saya itu di Brun kan itu ya, apa tokonya itu di hampir perbatasan Pakuwon Mall sama apa PTC. Jadi hampir itu apa lebih sepi. Jadi harus kita kalau toko sepi kita di depan sama greeting Brun Paris. Kalau ada promo kita sebutkan promo diskon up to 50% sama teriak banget juga. Iya. Kalau ada customer langsung selamat pagi, selamat sore gitu. Di sana pakai aplikasi apa Mbak untuk apa namanya kasirnya di Brun? Dulu itu pakai kayak Moka, lebih gampang dulu itu. Yang pertama. Terus kedua kan itu PT-nya ganti lagi. Dulu yang pertama itu Brun, yang kedua itu pakai Omni. Jadi pakai aplikasi Omni sendiri. Jadi lebih susah. Kalau pakai edisi apa bisa? Bisa. Iya, edisi semua bisa. Kayaknya pos, tapi lupa saya pos apa. Oke. Yang pertama itu. Terus Mbak tahu info lowongan sini dari mana Mbak? Dari Facebook. Dari Facebook. Iya. Ya Mbak di poster itu sudah membaca kalau ada keterangan harus wajib. Pakai hijab. Bukan pakai hijab, yaitu memang pertama. Lalu ada yang kedua harus bisa bekerja dari keluar kota. Itu sudah baca sebelum. Bisa ya. Iya, bisa. Emang diperbolehkan sama orang tua? Boleh ya. Terus apa namanya? Karena kalau di sini tuh setiap bulan tuh ada agenda rutin untuk bazar keluar kota yang dimana bazarnya itu paling cepat itu 1 minggu. Terus paling lama itu bisa sampai hampir 3 minggu biasanya keluar kota. Terus Mbak motivasi melamar di store kami ini apa? Itu sih apa itu namanya ingin kontribusi aja di perusahaan sama ingin apa itu lebih ke mencari kawasan yang kayak SPG baju outfit karena kan saya suka outfit gitu loh Pak. Kalau bergabung ya nanti saya Bisa ya? Iya. Tapi sebelumnya belum berhijab ya? kalau kalau sekolah bisa ya? Terus untuk kalau boleh tahu jam kerjanya di Brun tuh jam berapa Mbak? Kalau itu tergantung kepala toko sih Kak. Di tiap toko itu berbeda-beda. Kalau di TP itu kepala tokonya lebih baik sih Kak. Jadi jam 9 boleh. Kalau di apa itu namanya di Pakuwon kan karena tokonya sepi, jadi kita harus bersih-bersih dulu, kerapian. Jadi harus kerapian toko, kerapian semuanya sih Kak, nata-nata kayak cek stok juga. Jadi mungkin datangnya lebih paling lama jam 9, paling lamanya setengah 9. Iya. Pokoknya sebelum buka toko kan toko mallnya kan jam 10. Okay. Boleh Pulangnya jam berapa? jam paling lama setengah 11. Itu berarti satu hari itu kerjanya 12 jaman? Enggak, shift-shiftan. Shift-shiftan? Iya. Kalau pagi itu jam setengah 9 sampai jam 5. Kalau rame, kalau weekend itu biasanya sampai setengah 7 bisa. Kalau weekday jam 5 juga bisa. Kalau apa itu namanya shift siangnya setengah 2 sampai jam 2 itu.
pernah semisal ini Mbak lagi jaga di toko nih, terus habis itu ada customer yang kalau kita lihat dari raut wajahnya itu udah cuek, terus kayaknya moodnya nggak enak, atau bahkan pokoknya intinya orang itu kayak nggak enak banget pokoknya datang ke toko. Langkah Mbak untuk menangani customer seperti itu gimana caranya? Yang pertama itu satu itu sabar dulu sih kak, sabar. Terus kita nggak boleh kayak judes juga sih kak, kan karena customer kan, kalau customer kita happy kita juga happy sih kak. Gitu. Jadi ya kita bantu, kayak selamat pagi bisa saya bantu, mau cari apa kayak gitu. Kalau kita itu kalau ya emang nggak apa tuh nggak gubris kita, nggak apa-apa. Jangan, kan ada kan kalau toko-toko itu ngitilin, itu jangan digini. Biasanya kan customer kan juga risih. Nanti kalau kayak orangnya bingung mau milih itu kita dan jangan lupa salam senyum. Nah biasanya kalau untuk closing laporan di kasir itu mbaknya atau temennya yang lebih sering? Jadi kita kan itu kan, nah, kalau di Brun-Brun itu semua bisa laporan ya, tapi lebih gampang sih pak, apa itu namanya, laporan di Brun-Brun. Jadi cuma tarik data penjualan hari ini, terus tarik data per bulan itu setiap hari, laporan email sama laporan di HP, terus difoto, hitung uang modal sama uang itu, uang hasilnya penjualan. Oke, untuk kalau di sini ini untuk sistem kerjanya Mbak, di sini tuh kalau untuk di offline store itu kerjanya ada 2 shift. Shift pagi itu masuknya setengah 9, pulang setengah 6 sore. Kalau untuk shift siang masuknya setengah 1, pulang setengah 10 malam gitu. Tapi ada 1 minggu sekali itu yang namanya lembur. Lembur itu tujuannya untuk menggantikan partner kasir satunya kalau ada jadwal liburnya gitu. Di setiap sesi shift pagi sama siang ada istirahat 1 jam gitu. Namun ada 1 minggu 1 kali itu istirahatnya itu masuknya itu dari jam setengah 9, pulang jam 1, ibarat itu setengah hari kerjanya gitu. Terus untuk libur kita bisa berikan libur itu hanya di hari weekday, di antara hari Senin sampai dengan Kamis bisa ditentukan sama manajemen nanti setiap hari apa akan libur seperti itu. Terus kalau boleh tahu untuk gaji terakhir di Brun-Brun ini berapa ya? Itu UMK Surabaya tahun 4,5. Kalau super Indo itu kemarin 4,9 UMK Surabaya. Oke. Harapan gaji berapa yang Mbak harapkan di sini Mbak? Kalau bisa sih 4 juta nggak apa-apa sih kak. Semisal saya masih belum bisa kasih segitu gimana? Masih di bawahnya jauh gitu gimana? Paling kecil berapa? Paling kecil yang diharapkan 3,5. 3,5 ya. Oke. Mungkin dari saya sih ini dulu, atau ada yang mau ditanyakan? Sudah sih kak. Untuk kerjanya itu apa itu, cuma kasir atau sama sekalian SPG? Kalau di sini tuh sama SPG, tapi di sini sebetulnya sudah ada SPG-nya, cuman nanti saling membantu sih. Tapi membantu hanya untuk pelayanan ke customer aja gitu. Tapi nanti kalau untuk gaji akan dijelaskan sama oleh usernya langsung nanti kalau misalkan Mbak dinyatakan lolos ke tahap berikutnya seperti itu. Jadi paling kecil berapa Mbak yang Mbak harapkan? Kecil 3,5 sih. 3,5 ya. Dari saya cukup itu aja Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sudah sih. Udah ya.
Oke, kalau nggak ada saya tutup interview pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Iva. Nanti ditunggu informasi selanjutnya dalam kurun waktu 7 hari kerja. Nanti apabila ada info dari kami maka insya Allah Mbak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Namun kalau Mbak belum ada info dari kami dalam 7 hari, maka saya ucapkan belum lolos untuk ke tahap selanjutnya, seperti itu Mbak. Mungkin saya akhiri interview sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain waktu Mbak. Terima kasih.